Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Malina Suherman dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, karena kita dalam masa yang social distancing yang mengharuskan anak-anak untuk belajar di rumah, anak-anak sekarang belajarnya di rumah didampingi oleh ayah atau ibundanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah tanaman, subtema tanaman hias. Anak-anak ada yang tahu apa itu tanaman? Ya, tanaman adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama seperti kita membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perawatan, sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh. Anak-anak di rumah yang punya tanaman, apakah sering disiram? Sering disiram berguna untuk kelangsungan hidupnya, karena tanaman membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, untuk itu kita sebagai manusia harus selalu menjaga serta menyayangi tanaman yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, sekarang anak-anak bisa membuka aplikasi Marble Flora. Sekarang kita akan belajar tentang tanaman hias. Ini ada bunga anggrek. Bunga anggrek berwarna cantik, tapi sayangnya bunga anggrek ini dianggap sebagai benalu. Yang selanjutnya ada bunga aster. Bunga aster biasanya berasal dari Amerika Serikat. Bunga aster ini sangat cantik seperti mahkota. Selanjutnya ada bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan bunga benalu dari daerah tropis. Bunga ini berwangi yang khas, yaitu wanginya seperti bangkai. Selanjutnya ada bunga Kamboja. Biasanya bunga ini berwarna putih yang di dalamnya ada kuning-kuningnya. Bunga Kamboja memiliki ciri khas dari segi wanginya. Selanjutnya ada bunga lili. Bunga lili berasal dari Eropa, berwarna putih dan tangkainya kuat. Ada bunga matahari. Warnanya apa? Kuning seperti matahari. Bunga ini memiliki biji yang biasanya bisa dijadikan kuaci. Selanjutnya ada bunga mawar. Bunga ini cantik sekali, tapi bunga ini memiliki duri, jadi hati-hati ya anak-anak. Ada bunga melati yang biasa dipakai para pengantin. Bunga ini memiliki harum yang sangat menyengat. Selanjutnya ada bunga sakura. Bunga sakura berwarna pink, berwarna merah muda. Biasanya ada di daerah Jepang. Selanjutnya ada bunga tulip. Dan bunga tulip biasanya berada di pegunungan. Nah, anak-anak, coba tebak ini bunga apa? Ya, ini bunga matahari. Coba lihat di bunga matahari ini ada warna apa aja? Ini ada warna kuning, warna hijau, dan warna orange. Oke, sekarang ibu mau nanya, ada berapa tangkai bunga matahari? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jadi di dalam gambar ini ada 3 matahari, 3 bunga matahari. Selanjutnya
Di matahari ini ada bagian-bagiannya. Ayo kita sebutkan bareng-bareng. Di dalam pot ini ada akarnya. Di sini ini yang kecil ini namanya batang. Ini yang warna hijau ini namanya daun. Yang ini namanya mahkota. Yang ini namanya biji. Di sini biasanya terdapat biji. Di sini biasanya terdapat biji bunga matahari yang suka kita makan sebagai kuaci. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar membuat bunga tulip. Apa aja alat-alat dan bahan yang harus anak-anak siapkan? Yaitu 2 buah kertas lipat berwarna. Selanjutnya 1 buah buku gambar dan 1 buah solasi atau double tip. Oke anak-anak, sekarang kita mulai aja ya. Pertama, kita membuat bunganya dulu ya. Anak-anak lipat bagi 2. Seperti ini, lipat 2 berbentuk segitiga. Anak-anak bisa meminta bantuan ibu atau ayahnya ya. Lalu anak-anak lipat lagi seperti ini. Seperti ini. Harus sesuai ya anak-anak, biar hasilnya bagus. Oke. Jika sudah kita lipat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lipat seperti ini. Lalu satu lagi lipat. Anak-anak yang kesulitan bisa meminta bantuan ibu atau ayahnya ya. Selanjutnya kita lipat ini ke belakang. Lipat. Satu lagi. Jadi deh bunga tulipnya. Selanjutnya kita buat batangnya. Kita lipat seperti tadi segitiga. Lalu kita lipat bagian ini seperti ini, lurus sampai ke bawah ya. Oke. Jika sudah, ikuti dengan yang satunya lagi. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama pada bagian atas. Dua-duanya ya. Minta bantuan ibu atau ayahnya jika kesulitan ya anak-anak. Jika sudah seperti ini, anak-anak bisa lipat lagi seperti ini. Lakukan pada bagian yang sebelahnya juga ya anak-anak. Jika sudah seperti ini, kita bisa lipat
bisa lipat 2 dan lipat lagi seperti ini. Jika sudah selesai, bisa minta bantuan orang tua, ibu atau ayahnya untuk ditempelkan di buku gambar. Oke. Nanti ditempelkan dengan bantuan solasi atau lem yang lain untuk ditempelkan di sini ya, anak-anak. Seperti ini, anak-anak. Jadinya jangan lupa beri nama kalian serta nama bunganya ya. Seperti. Nah, anak-anak, tadi kita kan sudah selesai membuat origami tentang bunga tulip yang telah ditempel pada buku gambar kalian. Nah, sekarang anak-anak bisa menceritakan kembali bagaimana tadi pengalaman anak-anak tentang membuat origami. Anak-anak bisa menceritakan kepada orang tua, dan orang tua bisa membantu anak mendokumentasikan tentang anak yang bercerita tentang origaminya. Karena kegiatan pembelajaran sudah selesai, anak-anak jangan lupa untuk membersihkan dan membereskan kembali alat-alat yang telah tadi anak-anak pakai. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini membuat origami tentang bunga tulip? Seru kan? Ya, tentunya seru ya. Terima kasih buat anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran secara daring ini. Meskipun kita dalam kondisi yang sedang dilanda musibah, tidak bisa bertemu dengan anak-anak di sekolah, semoga dalam kondisi seperti ini tidak melunturkan semangat anak-anak untuk terus belajar ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, hari ini kita belajar apa ya? Ya, hari ini kita belajar tentang tanaman hias. Ada bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, bunga tulip yang telah kita buat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bunga tulip itu ada di daerah mana? Bunga tulip itu adanya di daerah pegunungan. Ya, terus Ibu bertanya, tadi kita membahas tentang bunga matahari. Dalam bunga matahari ada bijinya yang biasa kita kenal dengan kuaci. Anak-anak, coba kita sebutkan bagian-bagian yang ada dalam bunga. Ada akar, batang, daun, kelopak, dan biji. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa akhir majelis. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Anak-anak, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Jangan keluar rumah. Mohon maaf bila Ibu ada salah-salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.